puluhan dwarf mongoose yang garang sedang melancarkan serangan terhadap kawanan babi hutan. Menghadapi babi hutan yang ukurannya ratusan kali lebih besar dari mereka, mereka tidak sedikit pun merasa takut. Yang luar biasa adalah bahwa pihak yang berlutut ternyata adalah babi hutan yang lebih besar. Namun, target sebenarnya dari para pemangsa kecil ini sepertinya bukanlah babi hutan itu sendiri. Mereka dengan gila-gilaan mencari semacam harta karun misterius di tubuh babi hutan. Tapi di tubuh babi hutan, selain rambut kasar, hanya ada parasit yang menempel. Benar, inilah pesta nutrisi yang diidam-idamkan oleh para pemangsa kecil. Sebenarnya, parasit-parasit ini sangat mengganggu bagi babi hutan. Untuk menyingkirkan parasit-parasit ini, babi hutan secara aktif mencari bantuan dari burung pemakan kutu. Dan parasit-parasit ini kaya akan protein, memberikan burung pemakan kutu tambahan energi yang efisien. Sehingga hubungan antara babi hutan dan burung pemakan kutu bukanlah permusuhan, melainkan hubungan kerjasama lintas spesies yang unik. Selain itu, dalam proses pembersihan, mangus kerdil akan meninggalkan bau mereka di tubuh babi hutan untuk memperingatkan mangus kerdil dari keluarga lain. Babi ini ada dalam perlindungan saya. Dan mangus kerdil yang cerdas ini, di alam liar, tidak hanya memiliki babi hutan sebagai mitra kerjasama. Untuk menghindari musuh di udara, mereka juga menjalin hubungan kerja sama dengan burung enggang. Namun, burung enggang tidak hanya menjadi pemberi makan di udara, tetapi juga mimpi buruk mereka di pagi hari. Pagi di Afrika sangat dingin, tetapi para musang kerdil yang bersembunyi di dalam sarang rayap merasa sangat nyaman. Mengulur waktu di tempat tidur adalah salah satu keunggulan dan naluri bertahan hidup mamalia. Jadi para musang kerdil juga suka bermalas-malasan. Namun sejak kehadiran burung enggang, mereka hampir tidak bisa lagi tidur malas-malasan. Untuk mendapatkan lebih banyak makanan lezat, burung enggang akan membangunkan mereka lebih awal. Jika sekali panggil tidak berhasil membangunkan, ia akan memikirkan berbagai cara. Hingga akhirnya keluarga mangustra tidak lagi merasa mengantuk dan mereka pun akhirnya keluar dari sarang dengan tubuh yang malas. Tepat ketika burung enggang sudah tidak sabar bersiap untuk berangkat, ia mendapati bahwa para luwak masih dengan santai berdandan. Pada saat ini, burung enggang hanya bisa menunggu dengan sabar karena ia punya cara untuk membangunkan mereka, tetapi tidak bisa memberi mereka perintah. Setelah selesai merapikan, hanya mendengar aba-aba dari komandan, seluruh kelompok luwak kerdil seolah mendengar trompet serangan, bergegas menuju medan perang. Burung enggang yang kelaparan akhirnya menunggu saat ini, kemudian dengan hati-hati mengikuti di belakang. Saat mencari makan, luwak kerdil sengaja meninggalkan beberapa makanan, tujuannya agar burung enggang yang mengikuti di belakang juga bisa kenyang. Musang kerdil memiliki kekebalan tertentu terhadap racun, jadi mereka tidak takut menghadapi beberapa makhluk beracun. Bahkan kalajengking emas gurun yang sangat beracun pun terasa seperti ayam renyah di mulutnya. Tentu saja, di antara semua hidangan, siput raksasa Afrika adalah yang paling disukai oleh surikata. Daging siput yang gemuk, lembut, dan berair, dengan rasa yang lezat, tekstur halus, dan kenyal, membuat surikata tidak bisa menolaknya. Namun, untuk membuka cangkang siput yang tebal, diperlukan cara khusus. Mereka menggunakan batang kayu sebagai paku, lalu membanting siput dengan keras ke batang kayu tersebut. Kekuatan benturan yang besar dengan cepat dapat membukanya. Makanan yang begitu lezat, tentu saja para musang kerdil juga akan menyisakan sedikit untuk burung enggang. Tentu saja, burung rangkong tidak makan dan minum secara gratis. Sebagai imbalannya, ia akan berperan sebagai penjaga yang baik untuk para luwak. Begitu mendeteksi bahaya, burung rangkong akan segera terbang ke udara. Ketika ia melihat ada burung pemangsa besar mendekat, burung rangkong akan memberikan peringatan terlebih dahulu. Mendengar alam, para musang kerdil tidak berani sedikit pun lalai. Hingga burung enggang kembali mendarat di tanah, barulah bahaya dianggap telah berlalu. Begitu hujan turun, para musang kerdil akan menjadi sangat bersemangat. Mereka akan segera masuk ke dalam sarang yang seperti kastil. Ketika hewan-hewan kecil lainnya menjadi basah kuyup di bawah hujan deras, mereka bisa tidur nyenyak sepanjang hari di dalam sarang mereka. Ini adalah salah satu dari sedikit kesempatan mereka untuk tidur malas sepanjang tahun. Mereka juga tidak perlu khawatir sarang akan terkikis oleh hujan deras. Meskipun hujan deras merusak sarang, rayap yang rajin akan segera memperbaiki celah tersebut setelah hujan berhenti. Di alam, meskipun tampak lemah, luwak kerdil ternyata memiliki kebijaksanaan bertahan hidup yang luar biasa dengan babi hutan besar atau burung enggang. Mereka menggantikan konfrontasi dengan kerjasama, menyelesaikan krisis dengan saling menguntungkan. Kesepahaman lintas spesies ini seolah-olah adalah fabel paling hidup yang ditulis oleh alam. Kekuatan hidup tidak terletak pada berjuang sendirian, tetapi pada bersatu padu menghadapi kesulitan bersama.